Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Oke, hari ini pertemuan pertama kita setelah UTS ya. Oke, sekarang UTS-nya gimana? Bisa dikerjakan atau ada yang nggak bisa dikerjakan UTS-nya? Kali ini kita belajar tentang absorpsi ya. Jelas nggak suara saya? Jelas, Bu, suaranya, Bu. Ya, ada yang tahu absorpsi itu apa? Ini orangnya pada kemana ya? Kok nggak itu ya, nggak respon ya? Coba, Absorpsi itu penyerapan bukan, Bu? ya Iya, betul. penyerapan. Sebentar, saya mau absen dulu. Dia Ayu Primastuti ada nggak? Hadir, Ibu. Oke. Terus Anita Rahman Pertiwi, Hadir, Bu. Mala Komalasari, Hadir, Bu. Muhammad Romli ada, Yulita, Travelina, Hadir, Bu. Lulu Manun, ada Lulu, Septi, Hadir, Bu. Siti Nurmaya, Hadir, Ibu. Ayodia Zahra, Ayodia ada, Fahmi, Hadir Ibu. Florita, Ananda, Sela, Iskandar Hakim, Hadir Bu. Nia Febriana, Hadir, Bu. Zahra, Hadir, Bu. Azahira, Hadir, Bu. Mutiara Andini, Hadir, Bu. Nia Mulyani, Hadir, Bu. Septia, Hadir, Ibu. Indah, Indah Oktavia, Siti Fatimah, Teguh Setiawan, Hadir Bu. Siti Askia Zahra, Hadir, Bu. Ilmi, Hadir, Bu. Selinia, Hadir, Bu.
Silvi Nuraini. Hadir Ibu. Oke. Ibu Ananda Sela hadir, Bu. Hmm, yang mana ya? Ananda Sela Rahayu. Iya, Bu. Oke, ada lagi yang lain? Ayo dia hadir, Ibu. Ya. Sudah, Muhammad Romli ada? Lulu, Florita, Indah Octavia, nggak ada ya? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Siapa? Indah. Oke. Terus, udah? Nggak ada lagi nih yang konfirmasi? Jadi kita membahas kali ini adalah absorpsi ya. Seperti kalian tahu tadi absorpsi itu artinya penyerapan ya. Nah, bagaimana penyerapannya di dalam biofarmasetik? Tentunya semua obat yang masuk itu mengalami fase-fase di dalam tubuh kita. Ya, yang pertama adalah fase farmasetik, kemudian fase farmakokinetik, dan fase farmakodinamik. Ya. Nah, dari fase farmasetik itu hancurnya bentuk sediaan dan melarutnya bahan obat ya. Jadi ketika obat masuk ke dalam mulut ya, nah di dalam obat sudah mulai mengalami disintegrasi dan akhirnya melarut bahan obatnya ya. Kemudian fase farmakokinetik yaitu meliputi proses pengambilan bahan obat ke dalam organisme. Yang itu artinya dia mengalami fase absorpsi dan distribusi, penyerapan dan apa namanya pendistribusian ke dalam plasma darah. Kemudian mengalami yang namanya fase eliminasi atau proses yang menurunkan konsentrasi obat di dalam organisme. Ya, ini ada dua yaitu biotransformasi, artinya obat itu berubah bentuknya dari metabolit berubah bentuknya ya menjadi metabolitnya, kemudian mengalami ekskresi atau dikeluarkan ya. Terakhir, obat itu akan mengalami fase farmakodinamik, di mana adanya interaksi obat dan reseptor yang akan melibatkan efek farmakologinya. Jadi kalau misalnya obat itu khasiatnya menurunkan demam, berarti efek farmakologinya nanti akan terlihat bahwa obat tersebut bekerja menurunkan demam. Jelas? Suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Nah, kemudian bagaimana bentuk kerja obat? Dia tergantung dari sifat farmakodinamik bahan obat. Jadi pada awal-awal kuliah kita bilang bahwa bahan obat itu
spesifik ya, ada tergantung dari pH ya, tergantung dari apa namanya besar kecilnya partikel. Nah, nanti besar kecilnya partikel itulah yang nantinya akan menghasilkan kerja farmakodinamik. Dalam arti obat tersebut nanti akan bisa menghasilkan efek yang diinginkan. Kemudian bentuk kerja obat bergantung pada bentuk sediaan dan bahan pembantu yang digunakan. Ya, apakah itu bentuk sediaannya tablet atau injeksi? Minggu lalu sudah pernah dijelaskan bahwa injeksi akan mempercepat kerja obat dibandingkan dengan sediaan oral. Ya. Kemudian jenis dan tempat pemberian. Nah, tempat pemberian apakah itu diberikan secara lokal ataupun sistemik, itu juga apa namanya adalah obat yang ingin dicapai ya. Kalau misalnya obat tersebut digunakan untuk mengobati hanya di bagian tertentu, maka tentunya diberikan obat yang bekerja secara lokal. Ya, kalau misalnya dibutuhkan dengan kerja sistemik, maka tempat pemberiannya juga harus disesuaikan. Misalnya pemberian injeksi, ya. Nah, kemudian terabsorpsian dan kecepatan absorpsi, kecepatan penyerapan obat ya. Jadi ini juga merupakan salah satu yang mempengaruhi dari bentuk kerja obat. Setelah adanya penyerapan, tentunya adanya distribusi, peredaran obat di dalam sel-sel darah, dan dia akan terikat di dalam jaringan ya. Kemudian obat juga akan mengalami metabolisme atau biotransformasi ke dalam bentuk metabolit aktifnya dan kemudian obat akan diekskresikan. Nah, di sini faktor-faktor berikut ini akan mempengaruhi bentuk kerja obat sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, jadi bagaimana tempat, cara pemberian, dan bentuk sediaan obat nanti akan diatur menurut sifat fisika dan kimia bahan obat ya. Ini sudah pernah kita bicarakan ya waktu awal bagaimana adanya pH, kemudian adanya kecepatan rata-rata, kemudian adanya apa namanya bentuk partikel, kemudian ukuran partikel, itu adalah sifat fisika dan kimia bahan obat. Nah, tentunya dia juga akan mempengaruhi kerja obat. Munculnya kerja dan lama kerja yang diinginkan, tempat obat seharusnya bekerja, apakah itu lokal ataukah sistemik, dan keadaan pasien ya. Kooperatif, pasiennya sadar atau tidak sadar, kemudian usia dewasa atau usia lanjut atau usia anak-anak. Nah, ini pemberian tempat, cara pemberian, bagaimana obat itu diatur menurut sifat-sifat yang ada. Nah, apa itu absorpsi? Absorpsi itu berarti pengambilan obat dari permukaan tubuh ya, termasuk dari mukosa saluran cerna atau dari tempat-tempat tertentu di dalam organ ke dalam aliran darah atau sistem limfe ya. Jadi absorpsi itu obat itu diambil ya dari permukaan tubuh yang ada. Nah, di mana nanti absorpsi kita mengenal dengan yang namanya sawar absorpsi, yaitu batas pemisah antara lingkungan dalam dan lingkungan luar sel atau membran permukaan sel. Nah, sawar absorpsi ini terdiri atas dua model ya, yaitu model fluid mozaik ya, di mana terdiri atas lapisan rangkap lipid protein seperti pulau atau di dalamnya membentuk mozaik. Lalu sifatnya adalah dinamis, sawar absorpsi, dan terdapat dua
struktur yang berbeda, yaitu lapisan lipid ya untuk pengambilan bahan yang lipofil dan pori yang berisi air untuk penetrasi zat hidrofil ya. Jadi lapisan lipid itu pengambilan bahan-bahan yang memang nanti larut di dalam lipid serta ada pori yang berisi air. Jadi kalau yang larut air maka dia mendekat pada pori-pori air. Nah, ini ya gambarnya membran di mana obat itu bisa terabsorpsi. Ya, ini ada satu itu lingkungan luar yang berair, kemudian nomor 2 lingkungan dalam yang berair. Di sini ya, di dalam, ini di luar, ini di dalam. Kemudian nomor 3 adalah permukaan patahan pada bidang membran nonpolar, nomor 3. Kemudian di sini ada patahannya, ya, membran nonpolar. Kemudian 4 adalah membran yang terletak pada lapisan lipid sebelah luar, sedangkan 5 ini membran protein membran ya yang terletak pada sebelah dalam ya. Nah, ini merupakan gambaran dari membran. Nah, bagaimana mekanisme absorpsi ya? Nah, ini juga pernah kita pelajari ya di awal-awal. Mekanisme absorpsi ada yang namanya difusi pasif ya, ada yang namanya difusi terfasilitasi, ada yang namanya transport aktif ya, ada yang namanya pinositosis, fagositosis dan persorpsi. Ya, ini saya nggak jelasin lagi ya karena sudah pernah kita bahas bagaimana mekanisme absorpsi obat ya. Jadi absorpsi itu akan ditentukan oleh sifat senyawa dan sifat sediaan obat ya. Kemudian senyawa lipofil itu akan diabsorpsi bersama lipid ya. Tentunya senyawa lipofil ini larut dalam lemak sehingga akan diabsorpsi dengan lemak sebagai kilomikron bentuknya masuk ke dalam sistem limfe dan beredar di dalam peredaran darah. Kemudian pada ion anorganik, kemampuan absorpsinya akan menurun sebanding dengan naiknya jumlah muatan dan besarnya ion. Kemudian jumlah bahan organik yang diabsorpsi bergantung pada koefisien distribusi. Lanjut, bahan organik asam dan basa diabsorpsi terutama dalam bentuk tak terionisasi dan dalam bentuk yang larut dalam lemak. Asam lemah diabsorpsi dalam lingkungan asam sampai netral, sedangkan basa lemah diabsorpsi pada pH yang lebih dari 7. Ini adalah sifat-sifat bagaimana obat itu diabsorpsi ya di dalam tubuh kita. Nah, kalau misalnya nanti bisa diabsorpsi, otomatis dia akan mengalami fase farmakokinetik dan fase farmakodinamik. Nah, sekarang kita bahas satu persatu absorpsi ini melalui rute sublingual atau di mana obat-obat tersebut masuk ke dalam rongga mulut dan tenggorokan. Ya, keuntungannya adalah absorpsi melalui rute bukal ini adalah diinginkan kerjanya cepat ya karena dia tidak lewat saluran cerna dan tidak melewati hati setelah diabsorpsi sehingga langsung menempati sisi tempat kerjanya. Nah, bagaimana dengan absorpsi melalui rute oral ya, di mana rute oral obat itu akan masuk melewati tenggorokan ya, mulut, tenggorokan, dan tentunya ada yang namanya pH asam lambung. Nah, pH asam lambung ini akan mengabsorpsi asam-asam lemah dan zat-zat yang netral lipofil. Nah, sedangkan untuk basa lemah itu tidak terionisasi dalam plasma dan dia akan berdifusi bersama cairan ekstrasel melalui dinding lambung ke lambung. Oke.
Nah, kemudian contohnya apa? Contohnya adalah etanol ya. Etanol ini akan dapat mempercepat pelarutkan karena sifatnya kemudian bahan yang peka asam juga harus dilindungi dengan zat-zat yang larut di dalam asam. Ini kalau melewat oral ya. Kemudian kalau lewat rektum itu harus menghindari obat-obat yang dipakai melalui rektum itu tidak melewati hati ya. Jadi dia menghindari alur melalui hati. Nah, kemudian bagian yang diabsorpsi pada 2/3 bagian bawah rektum itu akan langsung mencapai vena cava inferior dan tidak melalui vena porta. Artinya apa? Obat juga cepat langsung masuk ke dalam pembuluh darah vena ya. Nah, kemudian absorpsi melalui pemakaian rektal ini koefisien absorpsinya jauh lebih rendah dibandingkan pada pemakaian oral ya. Nah, namun kesulitannya pasti terdapat penyimpangan dalam pemakaiannya ya antar individu. Penyimpangannya mungkin dipakainya tidak dengan benar karena lewat rektal. Nah, absorpsi obat melalui hidung ya biasanya digunakan untuk obat-obat secara lokal yang diteteskan pada hidung ya. Ini apa digunakan pada obat-obat yang menurunkan pembengkakan mukosa pada hidung seperti rinitis ya. Nah, namun juga perlu diperhatikan efek sampingnya yang juga bisa terjadi secara sistemik yaitu akan mengalami kenaikan tekanan darah dan takikardi misalnya pada bayi setelah pemakaian tetes hidung obat-obat yang bersifat alfa simpatomimetik ya. Nah, jadi tidak mudah memang kita lihat ternyata ada ditemukan efek samping pada obat yang diabsorpsi lewat hidung terutama pemberian pada bayi. Kemudian absorpsi pemakaian pada mata ya, di mana mata ini banyak sekali mukosa-mukosanya ya, di mana obat yang diteteskan lewat mata itu harus menembus bagian dalam mata, baik struktur lipofil maupun struktur hidrofilnya. Jadi kalau kita lihat bagian mata itu ada bagian lipofil dan hipofil ya, hidrofil dan lipofil. Nah, epitel kornea dan endotel kornea itu berfungsi sebagai pembatas lipofil, sedangkan zat-zat hidrofilnya akan berdifusi melalui stroma. Ya, stroma. Ini untuk absorpsi lewat mata. Bagaimana absorpsi obat melalui paru-paru? Ya, di dalam paru-paru itu paling cocok diabsorpsi jika obatnya berbentuk gas. Ya, kenapa demikian? Karena di paru-paru ini ada yang namanya alveoli atau alveolar. Luas permukaannya yang besarnya itu sekitar 70 sampai 100 meter persegi. Dia akan mampu mengabsorpsi obat yang baik ya, zat padat cair dan terutama aerosol untuk terapi lokal saluran pernapasan. Jadi pada saat obat itu disemprotkan ya ke dalam gas, dia akan bisa masuk langsung ke alveoli sehingga dia akan mudah terserap di dalam permukaan alveolar ini ya, karena permukaannya itu sangat besar sekitar 70 sampai 100 meter persegi. Nah, bagaimana absorpsi obat melalui kulit ya? Di sini kulit secara fisiologi itu pernah kita belajar bahwa lapisan-lapisan kulit terdiri dari epidermis, dermis, dan hipodermis ya. Nah, di sini ada banyak apa namanya ini apa ya jaringan-jaringan kulit ya, ada folikel, ada pembuluh darah, ada neuron dan yang lain-lain ya. Kulit ini secara fisiologi tidak mempunyai fungsi absorpsi ya. Absorpsi terjadi secara transepidermal dan transfolikular. Artinya di kulit ini langsung masuk ya
ke dalam kulit, kemudian dia diabsorpsi secara transepidermal dan transfolikular. Karena di kulit ada jaringan epidermis ya, epidermis. Nah, kemudian ada juga folikel rambut yang ada di kulit ini. Sehingga absorpsi lewat kulit utuh itu lebih rendah dibandingkan melalui mukosa. Pada kulit yang meradang, jumlah absorpsinya dipertinggi ya. Jadi lewat kulit ini akan lebih lebih lama atau lebih rendah terserap dibandingkan lewat mukosa yang ada pada hidung misalnya ya. Stratum corneum itu merupakan sawar absorpsi dan dapat dihilangkan melalui kerusakan mekanis kimia atau termal dari permukaan kulit. Nah, zat yang dapat diabsorpsi lewat kulit adalah zat yang terlarut dalam lemak tetapi sedikit larut dalam air ya. Kenapa? Karena jaringan-jaringan atas kulit ini terdiri dari lemak. Maka obat-obat yang bersifat lemak itu akan lebih mudah larut dibandingkan zat-zat yang larut di dalam air ya. Nah, kemudian kenaikan suhu kulit itu akan menambah kemampuan zat penetrasi yang dipakai melalui kerja panas dari luar. Jadi seandainya panas ya, panas dari luar atau kenaikan suhu pada kulit itu akan bisa menambah kemampuan zat untuk berpenetrasi ya. Jadi apa namanya? Suhu yang ada itu memudahkan suatu zat untuk berpenetrasi dan berabsorpsi pada kulit. Nah, perbedaan absorpsi melalui kulit itu tergantung pada usia. Ya, kenapa? Karena pada usia yang lebih muda itu kulitnya, lapisan-lapisan kulitnya masih cukup baik ya, sehingga tadi kan kalau lewat kulit kan bisa lewat folikel-folikelnya atau jaringan epidermisnya ya. Nah, dibanding usia yang sudah lanjut, di mana jaringan epidermisnya atau kulit atasnya itu sudah mulai mengalami pengurangan fungsi ya, sehingga absorpsinya juga akan lama ya, akan berbeda dengan kulit yang masih muda. Lalu hanya cocok untuk senyawa dengan dosis yang rendah, dosis harian sampai 10 mg saja ya, tidak bisa senyawa dengan dosis yang tinggi karena penyerapannya juga lama. Kemudian pemakaian melalui kulit berguna jika bahan mempunyai first pass effect yang tinggi dan waktu paruh plasma yang rendah. Nah, pemakaian perkutan secara luas yang menyebabkan hiperemia sebagai obat gosok itu menyebabkan pada penyakit rematik menyebabkan sedikit hasil terapeutik yang diinginkan. Jadi pemakaian dioleskan ya itu bisa menyebabkan hasil terapeutik yang diinginkan. Intinya apa? Hasil misalnya seperti obat gosok ya. Nah, dengan keadaan kenaikan suhu, dia bisa memberikan hasil yang diinginkan. Misalnya menjadi tidak nyeri lagi. Nah, bagaimana absorpsi pada pemakaian parenteral? Nah, pada pemakaian parenteral melalui kulit, sukutan maupun otot, kecepatan absorpsinya tergantung pada pasokan darah dari jaringan, ya. Kemudian pasokan dari otot itu tergantung dari aktivitas otot yang bersangkutan. Nah, pada bagian kapiler, absorpsi itu dipermudah oleh pori endotel. Nah, dinding kapiler itu bersifat lebih lemah dari lapisan epitel, maka zat yang tak larut lemak atau hidrofil dapat juga berdifusi dengan cepat melalui kapiler. Nah, ini ya, bagaimana pengaruhnya? Misalnya pada larutan obat suntik, itu dia akan melarutkan atau mensuspensi bahan obat di dalam pembawa minyak. Kemudian penambahan makromolekul itu dapat menaikkan viskositas sehingga difusi bahan obat yang larut akan tertunda. Absorpsi bahan obat pada molekul pembawa yang cocok itu akan lebih
bisa mempengaruhi absorpsi yang ada. Jadi molekul pembawa yang cocok itu akan mempengaruhi absorpsi pada larutan obat suntik ya. Jadi di sini kesimpulannya bahwa obat suspensi pada larutan suntik ya, jika itu berupa suspensi atau bahan obat itu berada dalam pembawa lemak, maka itu akan mempengaruhi absorpsi yang ada. Absorpsinya akan semakin lama ya. Begitu juga dengan penambahan makromolekul. Dia akan menaikkan viskositas atau daya kekentalan ya, sehingga akan difusi obat yang larut itu akan tertunda. Kemudian pada tablet atau tablet salut ya, ini pembebasan zat berkhasiat itu ditunda dengan cara penyalutan bahan obat dengan bahan pembantu yang sukar larut serta pembenaman bahan obat dalam lemak atau malap. Jadi kalau misalnya tablet disalut tentunya absorpsinya akan tertunda ya, dibandingkan dengan obat yang tidak disalut ya. Nah, begitu juga dengan bahan obat yang eh, bahan obat yang diselimuti oleh lemak atau malam. Nah, kemudian ada tablet atau tablet bersalut ya, pembebasan bahan obat berkhasiat ini dapat ditunda juga dengan mengikat bahan obat pada resin penukar ion. Nah, ya. Nah, ini adalah contoh gambar ya, di mana ada pemberian obat ya, eh, yang 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 digunakan obat tersebut larut dalam air atau obat tersebut dalam bentuknya retard ya. Jadi pada saat bentuknya retard ya, nah dia dipertahankan absorpsinya di dalam tubuh kita sehingga dia akan menurunkan atau membuat tekanan darah itu berada dalam batas yang normal ya, dibandingkan dengan obat itu dalam bentuk biasa ya. Jadi 10 mg dalam larutan air dia akan mencapai perubahan tekanan darah. Jadi di sini gambarnya perubahan tekanan darah setelah pemberian obat simpatomimetika secara oral pada seorang pasien penderita tekanan darah rendah. Jadi diberikan obat dalam bentuk tablet biasa dengan tablet retard ya. Nah, tablet retard ini sudah dilapisi oleh suatu bahan obat ya, sehingga obat itu akan sukar larut di dalam darah. Oke, dah. Jadi kesimpulannya bahwa absorpsi obat itu dipengaruhi oleh bermacam-macam ya, dari bentuk sediaannya, kemudian dipengaruhi pula oleh sifat fisika kimia obat ya, kemudian dipengaruhi pula oleh besaran partikel, sediaan obat ya, kemudian dipengaruhi oleh membran ya, atau dipengaruhi oleh eh, apa namanya aliran darah ya. Nah, itu semua tentang absorpsi obat. Nah, absorpsi obat di dalam untuk rute sediaan oral, absorpsi obat untuk sediaan melalui hidung, absorpsi obat melalui mata, paru-paru, kulit ya, atau sediaan-sediaan parenteral itu juga spesifik ya, tergantung dari zat obat yang akan dibuat untuk sediaan-sediaan tersebut.
Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ibu, Ya, jadi absorpsi di sini yang dimaksud di dalam fase farmakokinetik kan ya, Bu? ya, Yang absorpsi itu kan ya, Bu? Ya? ya. Ya, absorpsi itu memang kan masuknya di dalam farmakokinetik. Jadi, kalau kita bahas absorpsi, distribusi, itu semuanya farmakokinetik. Nah, sekarang kita bahas bahwa absorpsi itu tergantung dari bentuk sediaan yang dibuat. Jadi, kalau misalnya obat itu diabsorpsi lewat bentuk sediaan obat itu adalah tetes hidung. Berarti obat itu diabsorpsi melalui mukosa-mukosa yang ada di hidung, ya kan? Baru nanti sampai ke dalam pembuluh-pembuluh darah yang ada. Kemudian kalau misalnya obatnya bentuknya tablet, berarti obatnya diabsorpsi eh, dia melewati lambung. Nah, kalau melewati lambung berarti di situ ada asam lambung. Oh, tergantung dari pH-nya. Kalau misalnya pH-nya di lambung itu kan pH asam. Nah, berarti dijaga obat-obat itu supaya jangan rusak dengan pH asam, supaya eh, obat itu bisa diabsorpsi dan menghasilkan efek. Jadi jangan sampai rusak lewat pada saat obat tersebut lewat lambung. Gitu maksudnya, ya. Iya, Bu, makasih, Bu. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya nanti share PPT-nya. Silakan kalian baca. Untuk minggu depan kita bahas yang distribusi, metabolisme, atme, ya. Kita bahas fase farmakokinetik yang lain pada bentuk-bentuk sediaan yang ada. Jelas? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.